Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dulur Masam dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga seluruh amalan dan ibadah puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulur Masam, sebagaimana yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, pada sesi Q&A, Masam ini ada beberapa yang sudah kami himpun di sini, tidak saya urut satu persatu, tapi kami ajak. Ya, pertama dari Pak Kholis. Pak Kholis ini posisinya di Bangkalan, Madura. Demo di bulan Ramadan, bagaimana hukumnya? Ya, hukum halal haram ini bukan kapasitas saya untuk menjawab hukum, tapi urusan konten yang sudah saya sampaikan kemarin lebih pada persoalan bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita melakukan amaliyah bulan Ramadan ini lebih khusyuk lagi, lebih bisa konsentrasi lagi, dan lebih pada persoalan kemanusiaan. Nah, sehingga demo yang juga masuk bagian daripada persoalan kemanusiaan itu saya kira masing-masing ya, karena pada zaman Rasulullah juga belum ada demo-demo terutama di bulan Ramadan itu enggak ada. Jadi itu nanti saya tanyakan kepada pakar hukumnya, Mas Kholis nggih. Yang kedua ini Mas Dide. Mas Dide, Mas Am, kalau di Amerika bagaimana puasanya? Puasanya hampir sama saja, Mas. Di Amerika, di Indonesia itu syarat rukunnya ya sama saja. Yang membedakan adalah persoalan waktu. Di Amerika itu kalau musim dingin itu waktunya biasanya lebih cepat. Kalau musim panas bisa saja buka puasanya itu kisaran jam 8 malam. Kalau di sini ya jam 8 itu masih siang kalau di sana. Jam 8 sampai jam setengah 9, bahkan pernah jam 9 kurang 5 menit saya pernah menangi waktu itu. Jadi sama saja mereka tetap beraktivitas, saya juga tetap beraktivitas waktu itu, dan apapun pekerjaan waktu itu tetap kita menjalankan ibadah puasa. Tapi bagi saya secara pribadi ketika bulan Ramadan di Amerika itu merasa bahwa ada kenyamanan tersendiri, ada kehangatan tersendiri, bahwa kita beribadah itu betul-betul ada pada posisi ketika kita sedang dihadapkan dengan berbagai macam godaan kanan kiri, dan itu adalah ujian kekuatan bagi kita. Itu salah satu perbedaan bagi diri saya. Nah, monggo kapan-kapan kalau Mas Dide ada kesempatan untuk ke Amerika, paskan di bulan Ramadan, terutama ketika puasanya ketika di musim panas. Nah, bisa dirasakan nikmatnya. Mas Ahmad Yani, Sufron Ayani, Sidoarjo, paling keren bahas tentang pupuk organik, mohon ditindaklanjuti. Terima kasih Mas Yani. Kita kemarin bahas pupuk organik itu kaitannya dengan zakat. Zakat yang dikeluarkan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam itu yang terbaik. Salah satu contohnya adalah lewat beras organik tadi itu. Kita kemarin membahas lebih organik itu lebih pada persoalan teknis pertanian, manajemen pertanian, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya silakan buka lagi kontennya Mas Sam ya, yang bahas soal pertanian dan beras organik. Ini saya lanjutkan Mas Saiful. Ini Mas Saiful di Kerembangan. Mas Sam, kapan bisa bantu pesantren saya di Kenjeran di tahfidzul Quran? Mudah-mudahan Mas Saiful kita bersama-sama, apalagi berbicara tahfidzul Quran, saya sangat senang sekali, saya sangat bangga sekali, dan insya Allah ayo kita kopi darat, kita ketemu untuk bicarakan soal teknis, bagaimana kita bisa bersama-sama, karena pada dasarnya ya setiap manusia itu kan ada keterbatasan masing-masing. Mudah-mudahan saya dan panjenengan semua, khususnya Mas Saiful, bisa memberikan kekuatan, keimanan, dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terus bisa berbagi kepada siapapun. Berikutnya dari Mas Kholis Gresik. Ini pertanyaannya kemarin ya, jam 1 malam Mas Kholis. Gue kan dia punya nomor WA saya.
dia WA jam 1 malam, "Mas, malam ini ngonten apa?" Kami yang sedang ada di satu tempat mendoakan Mas Samsul semoga Mas Samsul jadi wali kota Surabaya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, terima kasih. Semoga doanya dijabah oleh Allah. Tidak ada yang tahu siapapun, dan kita di antara kita tidak ada yang tahu siapa kita dan akan menjadi apa kita nanti. Semua kita mengalir berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari Mas Soles masih memperbanyak masukan dari masyarakat khususnya anak muda untuk semua pertanyaan. Oke, Mas Soles, terima kasih. Jadi mulai dari awal kita buka pertanyaan bagi teman-teman, tretan-tretan, sedulur semua yang ada di Surabaya, yang langsung kebetulan tahu nomor WA saya, ataupun yang lewat Instagram saya, yang lewat channel YouTube saya, atau lewat Facebook saya, itu terus kita apresiasi dan kita respon. Silakan pertanyaan apapun, terutama terkait dengan kaum milenial dan anak muda yang ada di Surabaya. Berikutnya Mas Haris, Ustadz Haris, tolong tindak lanjuti atau dibahas kembali soal fidyah dan amil zakat. Beberapa waktu yang lalu memang ada konten kami yang memang membahas soal zakat, zakat fitrah, termasuk di dalamnya ada amil, apa saja persyaratan amil itu sendiri. Sampai dengan malam ini sebetulnya kami akan mengundang Ustadz Farmadi Hasim untuk kembali membicarakan soal zakat. Nah, tapi beliaunya sampai dengan saat ini sibuk banget. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah bisa bicarakan soal amil. Apa sebenarnya definisi dari amil zakat itu sendiri, dan siapa sebetulnya yang pantas menduduki amil zakat itu sendiri. Karena jangan sampai kita yang ngurus masjid atau ngurus musola atau yang ngurus zakat itu salah persepsi tentang amil. Apalagi kita berbicara fidyah, ada teknis-teknis yang harus kita kita aplikasikan dalam persoalan fidyah ini. Karena ini persoalan hukum yang kemudian jangan sampai kita sembrono, jangan kita sampai asal-asalan dalam menerapkan soal fidyah dan amil zakat ini. Berikutnya dari Pak Mukhtar di Semampir. Kita berupaya berbuat baik kepada semua orang, tapi kok masih sering dibujui. Nah, di mana kebaikannya? Jadi orang baik itu kadang-kadang memang mudah dibujui, atau kadang-kadang kebaikan kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang berpura-pura baik di hadapan kita. Kita tetap dan terus berusaha menjadi orang baik, karena pada dasarnya kebaikan kita itu akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah khawatir akan kebaikan kita, karena kebaikan kita itu tidak hanya sementara, tapi kebaikan kita itu insya Allah akan terus ditulis selamanya. Syukur-syukur kita terus bisa berlaku baik, bukan hanya sesaat saja, tapi terus berlaku baik dimanapun dan kapanpun. Berikutnya Pak Soleh, mohon doanya Gus, perjalanan pulang kampung menuju Pacitan. Selalu mengikuti kontennya, dan setelah puasa kira-kira kontennya jam berapa? Ini kalau selama Ramadan ini dulu Mas Sam, memang konten saya itu jam 2 atau paling lambat jam 3 kita sudah upload. Dan saya sekali lagi atas nama pribadi mohon maaf kepada panjenengan semua manakala ada konten-konten kami yang saya kirim, ya, yang saya kirim itu sekitaran jam 2 atau jam 3, ya kitaran itulah menjelang sahur, kurang berkenan di hati panjenengan semua. Tapi harapan kita apapun yang ada di dalamnya semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Soleh, selamat berhari raya di kampung halaman dan senantiasa bahagia bersama keluarga. Berikutnya dari Pak Haji Syukur di Kemayoran. Mas Sam, kalau ziarah ke Mbah Ampel aja nggih. Kami jamaah Rotibul Haddad ingin ziarah bareng-bareng Mas Sam. Terima kasih Pak Haji Syukur. Mohon maaf kemarin kebetulan saya ziarah makam ke Mbak Sunan Ampel salah satunya. Memang
katanya orang Madura, tak sak-kasak, nggak rame-rame. Ya kebetulan di sana ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan Habibidin dan gus-gus yang lain. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk masuk ke Makbarah Mbah Sunan Ampel. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan panjenengan semua yang senantiasa menanamkan kecintaan kita kepada Mbah Sunan Ampel, mengenang perjuangan beliaunya yang telah mensyiarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Dari Mas Kunto, usulan untuk bikin konten, setidaknya untuk konten-konten event-event kemanusiaan. Saya insya Allah akan bikin event kemanusiaan yang kita beri judul dengan Drum for Humanity. Insya Allah laksanakan pertengahan bulan Mei. Insya Allah siap ngobrol untuk acara ini dengan Mas Sam. Tolong sediakan 1 buah kain hitam untuk penutup mata dan 1 buah gitar akustik yang bagus. Terima kasih Mas Kunto Hartono, drummer yang pernah mencetak rekor dunia 45 jam non-stop. Ya, 45 jam non-stop memecah rekor dunia, dan beberapa waktu yang lalu beliau sempat tampil di Portugal. Nah, mudah-mudahan sukses selalu untuk Mas Kunto, sang drummer kita, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan Mas Kunto untuk event-event kemanusiaan senantiasa mendapatkan kelancaran, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, Ramadan apa bisa menyembuhkan penyakit hati? Puasa Ramadan maksudnya ini mungkin ya. Puasa Ramadan apa bisa menyembuhkan penyakit hati? Bisa. Kita lakukan puasa ini dengan khusyuk, kita lakukan puasa ini dengan keikhlasan hati kita. Insya Allah lambat laun akan menyembuhkan penyakit hati kita. Penyakit hati ini memang susah dan sulit sekali diterka. Penyakit hati itu yang tahu adalah kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang ada dalam hati kita tidak semuanya diketahui oleh orang lain. Terima kasih. Insya Allah kita teruskan puasa kita nanti setelah puasa Ramadan ini. Jangan lupa puasa Syawal ya. Ini ada Bapak Dr. Saiful Bahar dari Bondowoso. Terima kasih dulur Tretan Saiful Bahar di Bondowoso. Angkat guyonan ala Madura. Saya belum biasa berkomedi. Mas Dokter, saya belum biasa berkomedi, tapi saya mencoba untuk menginventarisir guyonan-guyonan ala Madura. Semoga nanti ke depan pasca Ramadan ini kita bisa ngangkat soal itu. Berikutnya dari Ibu Mujannah Ansori dari Sukolilo, Surabaya. Alhamdulillah Gus, tadarus berjalan lancar. Malah emak-emak gemar tadarus dan pagi-pagi hotmail Quran. Alhamdulillah luar biasa. Untuk konten zakatnya dikembangkan lagi nggih materinya, karena ini nambahi, karena kemarin itu memang sedikit sekali waktunya, kita batasi waktunya. Memang kita agendakan untuk segera mengupas khusus soal amil, tadi sudah saya sampaikan di depan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Tambahan lagi, Gus, konten panjenengan belum nyentil sama sekali soal nuzulul Quran. Mohon maaf nggih, Mbak Mujannah. Mohon maaf, kemarin memang kelewatan soal konten nuzul Quran. Mudah-mudahan yang akan datang kita siapkan konten khusus nuzul Quran, terutama di malam 17. Nggih, terima kasih masukannya. Oh, ini ada titipan kata-kata yang harus saya sampaikan, Mbak Mujannah Ansor. Beliau ini adalah istri almarhum dari Mas Ansori, Sukolilo. Mudah-mudahan amal baiknya Mas Ansori diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Beliau titip kata-kata ini, menjadi orang baik bukan sesuatu yang mudah,
terkadang dipandang berpura-pura, pencitraan dan bahkan difitnah. Tetapi bagi mereka yang tulus akan tetap melakukannya, sebab kebaikan itu tidak butuh pengakuan manusia. Dan yang sebenarnya kebaikan itu seperti angin, tidak terlihat tapi bisa dirasakannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Mbak Mujana, titipan kata-katanya. Ini nanti bisa jadi cuplikan ya di kontennya Mas Sam ya. Terima kasih. Berikutnya, terima kasih Pak Arif dari PKB TV Kutisari Surabaya. Mas Sam tolong bahas masalah penerimaan zakat fitrah. Oh tadi sudah dibahas sebagian. Soal penerimaannya, ya mohon maaf. Soal penerimaannya, apakah guru ngaji, guru sekolah, guru madrasah, dan umum yang beragama Islam berhak mendapatkan zakat fitrah? Nah ini yang akan kita bahas rencananya besok malam. Mudah-mudahan kita bisa tayang sebelum Idul Fitri ya. Dan tonton terus channel YouTube-nya Samsul Arifin Mas Sam. Insya Allah selama bulan Ramadan ini tiap malam kita sempatkan waktu untuk memberikan konten meskipun hanya 3-5 menit saja. Dari Raden Mas, numpang tanya Ustadz, kalau yang ada dan sebentar, ini kok numpang tanya Ustadz, kalau ada kalau ada yang hidup di penampungan dan kehidupannya dibiayai oleh pemerintah, apakah masih membayar zakat? Zakat itu ada zakat fitrah. Nah, itu yang wajib dikeluarkan oleh diri pribadi kita. Nah, bahwa mereka kehidupannya disupport oleh pemerintah, itu biasanya pemerintah itu ada alokasi tersendiri untuk kepentingan zakat. Terutama di Jawa Timur, kemarin sudah disampaikan oleh dinas bahwa mereka membayarkan zakat fitrahnya. Tapi bagaimana ya intisari hukumnya nanti insya Allah besok sekalian akan kita kupas dengan Yai Farmadi di konten Mas Sam, Samsul Arifin Mas Sam ini ya. Terus kemudian dari Mas SA, kebaikan kita apa termasuk sedekah Mas? Iya, apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan adalah bagian daripada sedekah. Jangankan kebaikan yang kita keluarkan dengan tenaga, senyum kita itu adalah sedekah. Sebagaimana yang sudah saya kutip beberapa waktu yang lalu. Semoga bermanfaat. Nah, ini berikutnya. Apakah Islam berdiri di atas tradisi ataukah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Jika tradisi itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana? Kalau menerima tradisi-tradisi baru, berarti Islam ada pembaruan. Terus dong, Islam masih belum sempurna. Bukan di situ. Kalau Islamnya sudah sempurna, tapi bahwa tradisi, itu ada tradisi pembaruan dari tradisi lama, tradisi baru. Kalau Islamnya sudah nggak ada yang boleh nentang bahwa Islam itu sudah sempurna. Ya, Islam itu sudah jelas Al-Qur'annya, hadisnya, dan beberapa dasar-dasar hukum Islam yang ada di sananya. Apakah tradisi itu kemudian bertentangan dengan hukum Islam? Ada tradisi yang bertentangan, ada yang tidak. Bahwa Islam masuk ke bumi Nusantara ini juga lebih banyak didominasi masuk lewat tradisi-tradisi lokal yang sudah ada. Ya. Kalau dulu tradisinya itu pakai selamatan atau tradisinya pakai apalah yang sesuai dengan budaya-budaya atau tradisi-tradisi lokal waktu itu, Islam masuk lewat sana. Nah, hari ini kita sudah dihadapkan pada dunia digital yang digitalisasi itu wajib ya, seakan-akan menjadi suatu kewajiban bagi seluruh manusia, bahkan terutama bagi anak-anak muda untuk kita melek digital, untuk kita bisa mengikuti tradisi digitalisasi. Apakah tradisi yang seperti itu harus kita tinggalkan? Tidak. Bahkan sekarang media dakwah lewat digitalisasi luar biasa sekali. Pada zaman Rasulullah tidak ada pakai HP, nggak ada. Pada zaman Rasulullah tidak ada pakai Alfat sampai Alfat. Itu tidak ada. Nah, apakah itu tradisi? Itu bukan tradisi, tapi itu kecanggihan teknologi yang sudah ada pada zaman ini, tapi di zaman Rasulullah tidak ada. Onta pada zaman Rasulullah adalah menjadi alat transportasi. Sekarang alat transportasi itu sudah pesawat, kendaraan darat, kendaraan laut, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang semacam ini yang kemarin sempat dikupas Al-Muhafadzatu Al-Qadimis Sholeh
wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, ini yang kemudian kita ambil sesuatu yang baik. Apakah hari ini kita tidak boleh numpang pesawat sekedar untuk melaksanakan umroh? Ya, wajib dong. Ya bukan wajib sih ya, tapi menjadi keharusan ya, sunnah muakkadah kayaknya. Bola apa hukumnya. Tapi yang jelas hari ini transportasi yang paling efektif dan memerlukan waktu yang tidak lama, ya itu ya pesawat. Nah kalau dulu zamannya kakek saya, mbak-mbak saya untuk naik haji itu pakai ini apa namanya laut. Perjalanannya saja sudah berapa? Tidak cukup 1 bulan, lebih dari 1 bulan. Nah, apakah yang seperti ini, kemajuan zaman ini kemudian kita tolak? Tidak. Apakah Islam itu harus tergerus dengan kemajuan zaman? Ya tergantung kita. Nah, kalau kita bisa mengikuti alam dan perkembangan ini, insya Allah kita akan teguh dengan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tradisi-tradisi yang ada hari ini itu harus merusak? Tidak juga. Karena tradisi-tradisi kita itu juga ada yang berkesinambungan dan berkesesuaian. Bahwa agama Islam itu sudah paten, sempurna. Bahwa agama Islam itu sudah ditancapkan kepada diri kita. Bahwa ajaran-ajaran yang telah dibawa Rasulullah Muhammad SAW itu sudah sampai pada kita dengan berbagai macam kombinasinya. Kita yang di Indonesia belum tentu sama dengan saudara-saudara kita yang ada di Turki. Kita yang Indonesia belum tentu sama dengan saudara-saudara kita yang ada di Cina, di Amerika, dan semuanya. Nah, inilah kekayaan khazanah bangsa Indonesia ini, ya, kekayaan kita, kekayaan tradisi, kekayaan budaya di Republik ini yang wajib kita syukuri. Apakah bertentangan? Enggak juga. Enggak ada. Mana yang bertentangan? Enggak ada. Nah, kalau yang bertentangan ya jangan dilakukan. Nah, mana yang bertentangan? Ya, ayo kita diskusikan mana yang bertentangan. Ya, kalau yang kemarin ada ziarah kubur, ya itu ya wajar. Kalau ada yang berpendapat tidak boleh, ya wajar. Ada yang berdebat boleh, ya wajar. Tapi kita harus tahu dan sadar bahwa beliau-beliau yang mensyiarkan agama Islam itu juga masuknya lewat budaya, lewat tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tulire Masam, terima kasih atas saran masukannya dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi kebaikan, amal kebaikan bagi kita semua. Apa yang panjenengan sampaikan kepada saya, saran-saran menjadi masukan yang mudah-mudahan ini mempunyai nilai ibadah dan senantiasa dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.